Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Sensitif banget. Terbayang betapa kecewanya Daniel saat itu. Sakit hati sayang, sejak saat itulah Daddy merasakan separuh kebahagiaan serta kehangatan dalam diri Daddy hilang, berganti rasa sepi dan hampa yang membuat Daddy begitu terpukul, sambung Daniel. 1 tahun setelahnya, Daddy berhasil bangkit dan menjalani kehidupan normal lagi. Tapi ternyata bisa move on bukan berarti bisa seperti dulu lagi, lirih Daniel. Hati Daddy kesepian serta hampa setelah bekerja hanya wine dan wanita-wanita malam yang menemani Daddy meratapi kehampaan yang perlahan seperti akan membunuh. Daniel memeluk Alia takut jika suatu saat Alia juga melakukan hal yang sama padanya. Berarti selama hampir 5 tahun ini Daddy emang hidup dalam kehampaan, tanya Alia melotot. Menjadi Casanova itu bukan sifat atau kebiasaan sayang, tapi kondisi yang menjadikan Daddy seperti itu. Daddy juga gak mau, bahkan mencoba mencari pengganti Bella. Tapi yang Daddy temukan hanyalah wanita-wanita yang mengharapkan popularitas. Tak ada satupun yang tulus, lirih Daniel. Sekarang masih hampa, tanya Alia. Terima kasih Alia, kamu telah datang mengisi kekosongan dalam hati Daddy. Dan kamu tahu seberapa hancur dan kecewanya Daddy waktu tahu kamu hanya menjadikan Daddy sebuah tantangan untuk mendapatkan reward? Ucap Daniel lagi yang membuat Alia terkekeh. Maaf Daddy, tapi tanpa reward pun Alia akan tetap berusaha buat dapetin cinta tulus dari suami. Senyum manis bocil itu dibalik redupnya cahaya. Jangan tinggalkan Daddy lagi, karena alasan apapun Al, Daddy udah pernah hancur sehancurnya. Jadi saat Daddy bisa bangkit, lalu mempercayai kamu, tolong jangan hancurkan lagi Daddy. Lirih Daniel menangis di pundak Alia secara spontanitas. Bukan bodoh, tapi itulah sisi pria yang paling rapuh. Air matanya hanya bisa tumpah di hadapan orang yang benar-benar sudah melekat di jiwa dan raganya. Daddy tenang ya, Alia gak akan melakukan hal yang sama dan akan selalu ada untuk Daddy. Tulus Alia melonggarkan pelukannya lalu mengecup kening pria dewasa itu sambil memegang tengkuknya. Berjanji pada Daddy Al, rintih Daniel merasa begitu trauma dengan masa lalu yang menghancurkan separuh dari dirinya sendiri. Iya, janji. Alia mengangkat kelingkingnya yang dibalas cepat oleh Daniel. Jauhi Jack Al, pinta Daniel yang merasa terancam. Sepertinya Kak Jack juga sedang merasakan apa yang dia dirasakan dulu, pendapat Alia. Iya, aku tahu rasanya sakit, tapi aku tidak rela jika istriku yang harus menjadi penyembuh dari lukanya, pernyataan valid Daniel. Iya sih, ucapan spontan Alia saat merasakan perubahan sikap Jack padanya. Apakah benar pria tampan yang dulu sempat Alia sukai kini mencintainya? Tuh kan, kamu gitu, PT Daniel bisa merasakan kalau istrinya sedang membayangkan wajah Jack. Hehehe, Alia pernah suka dia loh Daddy, kekeh bocil padahal itu jujur pada suaminya. Oh, jadi kamu beneran mau sama dia? Sewot Daniel dengan suara meninggi yang jelas sekali kecemburuan dalam ucapannya. Menurut Daddy, kami cocok gak? Tanya bocil padahal itu terus bertanya, ingin mengotak-atik perasaan suaminya. Tapi pelukan Alia sangat erat di tubuh Daniel sampai menjauh pun Daniel tak bisa. Lepasin Daddy, tegas Daniel merasa begitu marah, tiba-tiba bahkan hatinya yang tadi tenang, kini memberontak. Jawab dulu, nanti Alia lepasin. Alia semakin iseng dengan mode seriusnya. Saat Alia terus membahas Jack tanpa mau melepaskan Daniel membuat pria dewasa itu benar-benar marah. Daniel melepaskan paksa pelukan Alia dari tubuhnya lalu berdiri dan pergi ke ruang ganti dengan wajah tak karuannya. Hehehe, perasaan si Daddy sensitif banget.
kerjain ah. Semangat bocil bandel itu berjalan mengikuti suaminya yang kembali menyalakan lampu. Dedi mau kemana? Tanya Alia berdiri di ambang pintu menatap Daniel yang sibuk mencari baju di lemari. Seolah tanpa dosa telah menyakiti hati Daniel yang sekarang berubah sangat sensitif. Keluar, jawab Daniel ketus. Wajah ngambek Daniel terlihat sangat lucu di mata istri kecilnya. Ternyata saat pria dingin itu ngambek dia berubah seperti anak-anak. Alia semakin semangat menjahilinya. Bagus juga keluar malam, masih jam 9 loh Dedi, kata Alia memberitahu. Ya udah tidur kamu sana, perintah Daniel ketus merasa kesal melihat istrinya yang tak peka. Alia nggak ngantuk, jawab Alia lagi terus menatap Daniel yang sudah mengacak-ngacak hampir separuh isi lemari. Saat ini Daniel hanya ingin bertemu temannya lalu meminta pendapat. Entahlah perasaan dan hati Daniel selain rapuh juga sangat sensitif sekarang sehingga dia jadi tak punya pendirian. Ikut dong, pinta Alia ikutan mencari baju di lemari bersama Daniel dengan semangat. Enggak boleh, urusin aja pria yang kamu sukai itu. Ketus Daniel galak mengambil kemeja hitam lalu langsung menutup lemari tak membiarkan Alia mencari bajunya. Berharap Alia peka akan apa yang membuat Daniel tiba marah bahkan berubah mood. Alia kan suka dia dulu Dedi bukan sekarang. Jelas Alia tersenyum lebar menatap Daniel yang berdiri di depan cermin melepas bajunya itu. Kalian bisa aja kelabekakan, terus kamu pergi sama dia. Suara keras Daniel memakai dengan cepat kemejanya tak bisa membayangkan jika hal itu beneran terjadi. Katanya istri Dedi nggak boleh jadi penyembuh luka orang lain terus kenapa bilang gitu? Tanya bocil itu semakin membuat Daniel justru tak mengerti dengan perasaannya sendiri. Ya, tapi istriku mencintai pria itu. Kesal Daniel menatap Alia berdiri tak jauh darinya. Nggak ada lo Dedi. Itu kan dulu sekarang semua perasaan Alia buat Dedi. Ucapan manis bocil itu memeluk Daniel yang merapikan rambutnya di depan cermin dari belakang. Tadi aja kamu bilang sendiri sama Dedi. Kamu keceplosan kan? Sewot Daniel tak mau Alia peluk. Pria dewasa itu benar cemburu sekarang sampai disentuh pun tak mau. Bukan keceplosan, Alia cuma jujur sama Dedi katanya nggak boleh bohong sama suami. Jawab Alia lagi dengan polosnya yang membuat Daniel semakin bimbang. Entah harus senang atau justru kecewa mendengar kejujuran istri kecilnya. Tapi kejujuran kamu menyakiti hati Dedi Al. Kamu sadar nggak sih? Daniel menarik nafas panjang lalu berjalan keluar kamar dengan langkah lebarnya. Merasa sesak menghadapi istri kecilnya yang sama sekali tak mengerti dengan perasaannya. Serta Daniel juga bingung entah harus marah atau bersyukur saat istri kecilnya mau jujur tanpa menutupi apapun. Itu kan dulu Dedi ketika Alia masih bocil, jelas Alia yang berjalan di belakang Daniel mengikuti langkah lebar pria dewasa itu walaupun sambil sedikit lari. Dulu Alia hanya menyukai Jack karena dia ganteng dan baik. Tapi perasaan itu sudah hilang sejak lama apalagi sejak Jack punya pacar.
Sehingga Alia akhirnya menganggap Jack sebatas kakak, begitulah sampai sekarang. Tapi emanglah Jack lumayan untuk memanasi Daniel serta untuk tahu seperti apa perasaan dan sikap Daniel yang sebenarnya. Hanya itu tujuan Alia. Kamu pikir sekarang udah dewasa kamu, hah? Suara tegas Daniel menatap gadis kecil yang berjalan mengikutinya itu sampai ke ruang tengah. Sekarang Daddy mau pergi keluar, tidur udah malam, kata Daniel berhenti berjalan saat ingat Alia sedang hamil. Setelah memperingati, Daniel kembali berjalan menuju teras di mana bodyguard sudah menyiapkannya mobil. Kamu tidak mendengar Daddy? Tanya Daniel beneran marah kali ini saat Alia justru ikut keluar sampai teras bersama Daniel padahal malam ini cukup dingin di luar. Alia hanya memakai rok pendek dengan atasan crop top Korean style. Alia tidak menjawab tapi dia terus mengikuti Daniel. Masuk, tegas Daniel menunjuk ke dalam rumah. Iya, jawab Alia patuh. Tapi masuk ke mobil. Enggak, keluar Alia. Daniel kembali bergegas membuka pintu. Mau ikut yang? Rengek Alia dengan mata panda. Belum lagi panggilan khas orang pacaran membuat Daniel semakin tak karuan menghadapi gadis kecil itu. Daniel kembali menutup pintu mobil, kehabisan cara dengan gadis kecil itu. Ngambek padanya dia tak peka. Marah sekalipun dia tetap manja, jadi Daniel harus apa agar bisa mengekspresikan kecemburuannya. Setelah beberapa saat Daniel mencoba meredam emosi, akhirnya Daniel memilih membawa Alia, takut nanti bocil bandel itu malah melakukan hal di luar kendali jika ditinggal. Daniel mencoba berdamai dengan keadaan, mungkin memang bawaan bayi aja sehingga Alia jadi begini, sudah tidak peka manja pula. Ya udah, ganti baju sana dulu, pakai celana jangan rok pendek seperti ini, ucap Daniel yang berdiri di depan pintu mobil yang sudah dibuka. Menatap Alia yang sudah duduk di dalam mobil dengan paha yang terekspos karena roknya begitu pendek. Pakai ini aja yang, ucapan cetar membahana Alia menatap Daniel penuh cinta. Daniel membuka pintu belakang, mengambil jaketnya lalu menutup kaki Alia. Makasih yang. Saat Daniel menunduk menutupi pahanya dengan jaket, Alia mengecup pipi Daniel sampai pria yang sedang marah itu terdiam. Kau memang pria baik suamiku, bahkan di saat kau marah pun kau masih peduli serta perhatian. Batin Alia menatap Daniel dengan seulas senyum. Bukan tanpa alasan Alia membuat Daniel marah semarah-marahnya seperti sekarang. Alia hanya ingin tahu sifat asli Daniel. Daniel masuk ke dalam mobil lalu segera menjalankan mobil dengan perasaan tak karuan. Perasaannya remuk redam hanya karena kelakuan istri kecilnya. Fokus Daniel langsung teralihkan saat mendengar ponsel Alia berdering. Alia menatap Daniel sambil tersenyum nakal lalu mengangkat telepon itu sambil senyum-senyum membuat Daniel naik pitam. Sudah aku bilang, jangan mengganggu istriku. Apa tidak ada wanita lain di dunia ini kecuali istriku yang bisa kau telpon?
Bentak Daniel mengambil ponsel Alia lalu berbicara cukup keras pada Jack yang menelpon istrinya semalam ini sebelum Alia sempat menjawab. Astaga nak, ayah menelpon istrimu hanya karena ingin bertanya kenapa kamu tidak menjawab telepon ayah itu saja. Suara serius ayah di seberang sana yang membuat wajah Daniel memerah menahan malu, belum lagi hawa panas yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ayah, maaf ya. Malu Daniel segera menatap ponsel Alia untuk melihat siapa yang menelpon. Daniel berbicara dengan ayahnya beberapa saat lalu setelah teleponnya mati dia menatap istri kecilnya yang malah senyum mengejek Daniel. Au, sakit yang, manja Alia mengelus pipinya dicubit Daniel. Kamu tahu ayah yang nelpon kenapa nggak bilang? Daniel malah mengomeli Alia. Kan Dedi yang langsung ambil ponsel Alia, kenapa sekarang malah marah? Marah juga sama Alia. Jawab Alia yang membuat Daniel terdiam. Tapi kamu kenapa angkatnya senyum? Senyum kayak angkat telepon dari pacar kamu aja senengnya. Omel Daniel seperti wanita yang menganggap pria selalu salah. Ya terus Alia harus sinis gitu saat mertua telepon. Geleng kepala Alia menatap Daniel sambil memangku tangannya. Gak tahu ah, cemberut Daniel menancap gas mobilnya semakin kencang. Alia hanya geleng sambil tertawa menutup mulut. Gitu ternyata orang kalau sudah cemburu semuanya salah. Alia dan Daniel saling diam, tak ada satupun yang bicara. Alia hanya terus menikmati setiap ekspresi dari wajah suaminya itu, bahkan Alia tak berniat untuk membujuknya. Bersambung.